nampak minhu dari imam apa harfani dua huruf, dari lehernya nampak dua huruf. Lam yajib maka tidak wajib apa mufaraqatahu berpisah dari imam atau mufaraqah pada imam. Bagi makmumnya tidak wajib untuk mufaraqah, untuk pisah dari berjamaah. Kenapa alasannya? Ya anna dhahira, karena sungguhnya yang dhahir dari permasalahan ini itu taharruzuhu, menjaganya imam, berhati-hatinya imam anil mubtili, dari perkara yang membatalkan sholat. Kita melihat hukum zahirnya bahwa imam ini ya ada di dalam dirinya adalah taharruz, ya menjaga diri dari hal yang membatalkan sholat, maka kita tidak perlu mufaraqah. Nah, ya seperti itu. Lam yajib mufaraqatahu, tidak wajib bagi makmum untuk mufaraqah. Tetapi indarat, apabila menunjukkan apa qarinatu halihi, qarinah bukti yaitu keadaan imam. Indarat, apabila menunjukkan apa qarinatu halihi, qarinah atau bukti yaitu keadaan imam, ala adami udrihi, atas tidak adanya uzurnya imam, ya. Wajibat, maka wajib apa mufaraqatuhu, mufaraqah dari imam. Ya memang tidak wajib bagi kita untuk mufaraqah ketika imamnya dehem kemudian nampak dalam dehemnya ini dua huruf. Alasannya kita melihat dari zahirnya, yaitu imam pasti menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan sholat. Tetapi kalau memang ada bukti ya, qarinah tentang keadaannya imam, dia sembrono dalam sholat, nggak hati-hati dalam sholat, imam nggak hati-hati sholatnya, sering melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memufaraqah karena melihat kecerobohan dari seorang imamnya. Karena seperti halnya wajibul mufaraqah, karena seperti halnya wajibul mufaraqah, bahasa membahas pada masa as-Subkiyu, Imam Subki, seperti halnya yang dibahas oleh Imam Subki dalam permasalahan ini. Kemudian wadawi betul ya, dan apabila diuji, dicoba syahsun seseorang binahwi su'alin, dengan semisal batuk daimin yang langgeng, batuk terus menerus. Ada orang yang diuji dengan penyakit batuk terus, orangnya batukan, punya penyakit bengek, ya. Bihaitsu lam yahlu, dengan sekiranya tidak sepi, tidak kosong apa zamanun, satu zaman, minal waktu, dari waktu sholat, yasa'u, yang muat apa zaman, yang memuat apa zaman, as-sholata, pada sholat, bila su'ari, dengan tanpa batuk, mubtilun, yang membatalkan apa su'al, mubtilun, yang membatalkan apa su'al. Qala, berkata siapa syekhuna, guru kami, alladzi, adapun perkara, yadharu, yang jelas apa, alladzi itu al-afu, dimaafkan, anhu, dari su'alin daimin, dari orang yang diuji dengan penyakit batuk yang terus menerus, dengan sekiranya dia tidak berhenti dari batuknya walaupun sejenak, dengan waktu yang muat untuk melakukan sholat tanpa batuk. Ini orang punya penyakit batuk mulu, nggak ada kesempatan nggak batuk, sholat pasti batuk. Nah, dalam batuknya ini mengeluarkan dua huruf, maka batuknya itu tidak membatalkan sholat, karena orang tersebut dimakfu, karena dia dalam keadaan ubutulia, orang yang punya penyakit batuk yang terus menerus. Wala qada, dan juga tidak wajib qada itu alaihi, atas syakhs, walau subya, apabila diberikan kesembuhan siapa syakhs, dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha sholatnya kalau dia sudah sembuh dari penyakit batuknya, walaupun selama sholat dia batuk terus, dalam batuknya mengeluarkan dua huruf, tetap sholatnya tidak batal, karena memang batuknya ini satu penyakit yang tidak bisa dia hindarkan, bukan batuk disengaja. Ini kagak, nanti dehem sengaja, batuk sengaja, batuk batal, hati-hati ya dalam sholat.
Ya, jangan sembarangan ketika kita di dalam sholat, masalah batuk, masalah dehen, wahim. Kemudian awabinutkin, atau batal sholat sebab mengucapkan biharfin dengan satu huruf mubhimin yang memberikan pemahaman. Dia berucap tapi hanya satu huruf, dari huruf tersebut ini bisa mengandung pemahaman. Contohnya kaki, seperti ucapan ki, ya. Ay amsilatul harfi al-mubhim, ya. Karena ki ini diambil dari asal kata waqaya ki wikoya, ki lataki. Kemudian lataki fi, nah ini juga mengandung perintah. Nah, berarti dalam ucapan tersebut karena mengandung makna ini bisa membatalkan sholat walaupun hanya satu huruf. Kalau bahasa kitanya nah itu kalau bahasa kita ini bahasa Arab batal, ya, ada bunyi batal karena kita mengeluarkan huruf, dua huruf itu kan dia is, itu bisa batal karena memberikan pemahaman pergi. Biharfin, atau dengan dua huruf mamdudin yang dibaca panjang. Kenapa alal mamdudah? Karena semua huruf yang dibaca panjang fil hakikat, dalam hakikatnya itu harfani, dua huruf. Begitu juga memanjangkan satu huruf di dalam sholat, ya, mengeluarkan satu huruf tapi dibaca panjang, batal juga. Wala tabdul, dan tidaklah batal apa sholat bitalafudihi, sebab berucapnya musalli bil arabiyati dengan logat Arabiyah, bikurbatin dengan kurbah, tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Tawakufat, yang terhentinya kurbah adalah di atas ucapan. Kurbah ini bisa terlaksana karena ucapannya. Kalau bahasa kitanya nggak batal sholat disebabkan dia berucap dengan logatul Arabiyah. Ucapannya ini karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mana kurbahnya ini bisa terlaksana dengan ucapan tersebut. Contohnya karena dari seperti nazar, wa'idkin, dan memerdekakan budak. Kaan qala, seperti berucapnya musalli nadartu li Zaidin bi alfin, aku nadar pada Zaid akan memberikan 1000 dinar. Atau aku akan memerdekakan fulanan pada fulan. Maka pada ucapan ini sholatnya tidak batal karena ucapan tersebut pertama diucapkan bil lughatil arabiyah, yang kedua dalam rangka taqarrub ilallah, yang ketiga ucapan tersebut ini bisa tawakuf terlaksana hanya dengan lafaz tersebut. Di dalam dijelaskan dzakar khamsatu syurutin li adamil butlan, yang menyebutkan ada 5 syarat ucapan tersebut tidak membatalkan sholat. Jadi ucapan yang tidak membatalkan sholat di dalam sholat bukan ucapan sholat, ya, di luar sholat. Jadi dalam sholat kan ada bacaan. Nah ini ucapan selain bacaan sholat ini tidak batal, harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama ayakuna matalah batu bihi al arabiyah, itu lafaz yang dikeluarkan adalah berupa lughatul Arabiyah, berarti berbahasa. Yang kedua wa ayakuna qurbatan, dan adanya ucapan yang berbahasa Arab tersebut tujuannya bil qurbah, karena untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga ayakhlu anit ta'liq, ucapan tersebut tidak digantungkan dengan sesuatu. Kalau digantungkan dengan sesuatu maka batal. Kemudian wa anil khitab, dan juga ucapan tersebut tidak mengandung makna khitab, mengucapkan kepada yang lainnya, pada orang lain, menasihati atau memberikan isyarat, tidak ada unsur khitab di sana. Wa an tatawaqqafa al-qurba al-lafzi, dan qurbatnya bernilai ibadah kepada Allah ini bisa terlaksana hanya dengan ucapan saja. Maka ketika syarat ini tidak dipenuhi dalam ucapan, maka ucapan tersebut bisa membatalkan sholat. Nah, contoh yang tidak membatalkan di sini contohnya nadar tulis Zaidin bi alfin, aku nadar akan memberikan duit pada Zaid 1000 misalkan juta, atau sejuta, 2 juta, boleh. Atau aku nadar aku akan memerdekakan budak. Boleh saja tidak ada itu mislahu,
semisal madkur min nadarin wa ikin apa at-talaffudu mengucapkan biniyati shaumin dengan niat puasa atau tikafin atau niat tikaf, dan tidak termasuk dari lafaz yang tidak membatalkan berarti batal, yaitu lafaz yang mengandung niat seperti puasa atau niat iktikaf. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya niatus shaumin aw iktikafin itu la yatatawaqqafu, tidaklah terhenti apa niatus shaum wa iktikaf ala lafzi, hanya dengan ucapan saja. Karena dalam niat puasa itu tidak cukup hanya dengan niat. Dalam iktikaf tidak cukup hanya dengan niat, harus terlaksana dari puasanya, harus melaksanakan dari iktikaf. Berbeda dengan tadi nadartu li zaidin bi alfin. Nah, ucapan ini sudah bisa lulus bahwa dia punya tanggungan 1000 kepada Zaid. Tapi kalau dia niat saum, anak aku akan niat puasa dalam surat bahasa Arab, itu belum lulus atau tawakufnya ucapan tersebut, hanya dengan lafaz saja. Walam yahtaj, maka tidak butuh apa niatus shaum ilaihi pada lafaz. Kemudian wala bidu'ain, dan tidak batal sholat sebab berdoa, jaizin yang diperbolehkan. Di dalam sholat kita berdoa dengan doa-doa yang selain dalam sholat boleh, nggak batal ya. Walau li ghairihi, walaupun adanya doa itu manfaat bagi orang lain, bagi selainnya musolli. Wala bidu'ain, dan tidak batal sholat sebab berdoa, jaizin yang diperbolehkan. Walau li ghairihi, walaupun adanya doa itu bermanfaat bagi selainnya musolli. Bila takliki, dengan tanpa menggantungkan doa. Wala khitabin, dan dengan tanpa mengajak bicara atau menghitobi makhlukin pada makhluk, fihima, di dalam kurbah dan doa. Ini syaratnya ya. Syarat daripada doa atau kurbah, mendekatkan diri dengan lafaz arubiyah, di antaranya lagi dari ucapan tersebut tidak mengandung khitab li makhluk ya, menasehati atau berbicara kepada makhluk. Maka batal apa sholat bihima, sebab ya kurbah dan doa indah takliki, ketika adanya taklik, ketika wujudnya menggantungkan kurbah dan doa. Contohnya kain syaba, apabila menyembuhkan siapa Allah maridi pada penyakitku, wa alayya, maka itu wajib atasku, itku rokobatin, adapun memerdekakan budak. Nah, di sini menggantungkan perbuatan kurbahnya ya, mendekatkan diri kepada Allah atau ibadahnya dengan Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan memerdekakan budak. Berarti kurbahnya, nilai ibadahnya digantungkan dengan sesuatu, yaitu kalau Allah sembuhkan penyakitku, maka ucapan ini bisa membatalkan sholat, karena kurbahnya ini ada takliknya atau digantungkan dengan sesuatu. Karena tadi syaratnya ucapan tersebut tidak membatalkan sholat, ini harus memiliki 5 syarat. Yang pertama, ucapan tersebut harus menggunakan bilughatil arabiyah. Yang kedua, ucapan tersebut harus mengandung kurbah. Apa kurbah? Bernilai ibadah atau doa. Yang ketiga, ucapan tersebut tidak digantungkan dengan sesuatu. Kemudian yang keempat, ucapan tersebut tidak mengandung khitab lil makhluk. Dan yang kelima, ucapan tersebut harus tawakuf ala lafzi, bisa lurus sampai dengan lafaz saja. Allahumma firli, atau ucapan doa Allahumma ya Allah ighfir, semoga engkau mengampuni li padaku, insyikta, apabila engkau menghendaki. Nah, ini digantungkan dengan insyikta, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat karena doanya ini digantungkan atau ditaklek dengan ucapan insyikta. Tapi kalau tidak ada insyiktanya, Allahumma firli, boleh. Kada seperti halnya bedanis sholat bihima ay min kurbah wa du'a inda ta'liq,
seperti halnya batalnya sholat dengan berkurbah dan doa. Indah khitabi makhlukin, batalnya sholat kecebab kurbah dan doa ketika menghitobi pada makhluk. Perhatikan, indah khitabi makhlukin, batalnya sholat sebab kurbah dan doa. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan dan berdoa ketika menghitobi atau berbicara dengan makhluk. Ghairin Nabi, selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau hitobnya Nabi Muhammad tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan itu hitobnya makhluk selain Nabi Muhammad. Contoh tadi, ada orang mau masuk ke rumah kita, tok tok tok, kemudian kita ucapkan lafaz Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Ini kan bilughatul arabiyah, ada nilai kurbahnya, tetapi ucapan tersebut khitab untuk orang yang ada di luar, maka batal. Ya, kalau dia qasdu itu. Walau inda samaihi, walaupun ketika mendengarnya musalli lidikrihi, pada disebutnya Nabi Muhammad, tetap batal. Ya. Jadi khitabnya kepada orang lain, yang mana orang tersebut bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita yang mendengar salawat Nabi Muhammad kan disunahkan untuk menjawab sholat. Nah, ketika kita dalam sholat menjawab salawat orang, ini bisa membatalkan sholat. Karena khitabnya kepada orang lain, walaupun yang diucapkan oleh orang lain itu sholawat pada Nabi Muhammad, maka sholat kita tetap batal. Al-awjahi menurut kaul awjah, berarti pendapat lain berboleh kita bersolawat di dalam sholat kepada Nabi Muhammad. Nahu nadartu laka bikada, contohnya seperti lafaz nahu nadartu, aku nadar laka padamu bikada dengan begini. Ar-rahimakumullah, atau doa rahimakumullah, semoga Allah merahmati engkau. Nah, ini ucapan-ucapan yang mengandung makna khitab li ghairihi, khitab lil makhluk. Aku nadar kepadamu untuk melakukan ini misalkan, atau aku mendoakanmu semoga Allah merahmatimu. Nah, ini mengandung khitab kepada yang lainnya. Walau limayitin, walaupun adanya khitab itu bagi mayit, berarti orang yang ada, udah meninggal, kita berbicara rahmatullah, kita semoga rahmat Allah untukmu wahai ayah misalkan yang sudah meninggal, tetap itu bisa membatalkan sholat karena ada khitabnya li makhlukin, ya, ghairi nabi. Wa yusannu, dan disunahkan li musalli, bagi orang yang sholat, sulima yang ulu salam siapa alaihi musalli, apa ar-raddu, menjawab salam, bil isyarati, dengan isyarat, bil yadi, dengan tangan, awil roksi, atau kepala. Sunnah hukumnya bagi orang yang salah sholat, ketika diucapkan salam baginya, untuk menjawab salam dengan isyarat, yaitu dengan tangan atau dengan kepala. Walau natikon, walaupun adanya musolli itu orang yang bisa berbicara, karena di dalam sholat itu tidak boleh kita menjawab daripada ucapan orang. Jawabnya dengan isyarat, yaitu dengan tangan atau dengan kepala, walaupun kita bisa berbicara. Summa ba'dal faraghi, kemudian setelah selesai sholatnya musolli, summa ba'dal faraghi, kemudian setelah selesainya musolli minha, dari sholat, billah di, maka jawablah musolli dengan ucapan, setelah selesai sholat baru dia jawab salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yajuzu, dan diperbolehkan ar-raddu, menjawab salam biqaulihi, dengan ucapan musolli alaihi salamu, ucapan alaihi salam. Katasmitu, seperti halnya mendoakan orang yang wahim, birahmatullahi, dengan lafaz rahmatullah. Walighairi musallin, dan disunahkan bagi selain orang yang sholat, walighairi musallin, dan disunahkan bagi selain orang yang sholat, apa raddu salami, menjawab salam. Tahalluli musallin, karena terlepasnya orang yang sholat atau selesainya orang yang sholat,
Sunnah bagi orang yang tidak sholat menjawab salamnya orang yang sholat. Orang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita yang tidak sholat disunahkan untuk menjawab salamnya orang yang sholat. Waliman dan sunnah bagi orang atau yang wahing siapa man fiha di dalam sholat, apa ayah mada memuji siapa man, ismi'a dan mendengar memberikan pendengaran siapa man nafsahu pada dirinya man. Sunnah bagi orang yang wahing di dalam sholat untuk memuji Allah, tetapi dengan ukuran mendengarkan pujian tersebut pada telinganya saja. Wahing, alhamdulillah. Nah, cukup dengan kita dengarkan sendiri. Wala tabdulu dan tidak batal apa sholat biyasiri nahwi tanah nuhin, sebab sedikitnya semisal dehem urfan secara urfi, liwalabatin karena memaksanya, wala tanah nun ya, terpaksanya tanah nu alaihi atas musolli, gak batal kalau memang tanah nu dalam rangka terpaksa harus dehem, tetapi yasirin sedikit, jangan berlebihan. Dehem boleh dalam sholat kalau memang kita perlu dehem, tenggorokan kita kata, tetapi diperbolehkan ini yasir, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan bisa batal. Ini la tabtulu biyasirin nahwi tanah nu ligolabatin alaihi, karena memaksanya untuk bertanah. Wala biyasiri kalamin dan tidak sebab sedikitnya kalam urban secara urfi. Tidak batal juga sebab sedikitnya kalam secara urfi. Contohnya kalau kalimat ini seperti 2 kalimat, wasalasi dan 3 kalimat. Kalau berkata siapa syekhuna guru kami sumakon wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya besok di siapkan mobilnya yang benar.